Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama Cici Juli. Adik-adik, Cici yakin bahwa adik-adik pasti ada yang merasa bosan di rumah karena belajar dari rumah, main dari rumah, gak ketemu sama teman-teman. Tapi kita mau tetap bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memanggil kita secara istimewa. Meskipun kita tidak bersama-sama, mungkin ada yang berada di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Tangerang, Bekasi, ataupun ada yang di Bogor. Tapi Tuhan hafal nama kita satu persatu, dan Tuhan beserta dengan kita semua adik-adik. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan di medley dengan lagu Jalan Serta Yesus. Kita berdiri, kita pakai gerakannya adik-adik. Ya,
kami dapat beribadah Tuhan, meskipun secara online dan tidak bersama-sama dengan teman-teman kami, tapi kami mau tetap bersuka cita memuji Tuhan dan juga tetap fokus dengar akan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kebaktian pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebenarnya Tuhan itu sungguh baik sekali sama kita. Begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kitanya suka lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kitanya lupa berterima kasih sama Tuhan. Dan adanya kita mengeluh, marah-marah. Dan kita mau belajar untuk meminta ampun kepada Tuhan dan juga mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kita melalui keluarga kita, melalui makanan yang Tuhan masih berikan kepada kita setiap hari, melalui fasilitas-fasilitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita menyanyikan lagu Tetap Setia. sikap-sikap kami yang tidak berkenan kepada Tuhan dan juga menyakiti hati orang sekitar kami, hati keluarga kami, hati-Mu Tuhan. Kami minta ampun kepada-Mu ya Tuhan, dan kami mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kepada-Mu saja ya Tuhan kami berdoa dan kami berserah. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita pakai gerakan juga adik-adik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah-buah,
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Cici ya di sini sekarang. Meskipun kita nggak ketemu langsung, tapi hanya lewat online. Tapi Cici senang bisa ketemu dengan kalian lagi. Semoga kalian tetap bersemangat ibadahnya ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua kesempatan yang sudah Tuhan berikan sehingga kami boleh kembali datang ke hadapan hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya mau siapkan hati kami, Tuhan mau siapkan pikiran kami, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh memahami dan menghayati firman Tuhan, dan pada akhirnya nanti boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau terus berada bersama-sama dengan kami. Bicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mau nonton apa lagi coba? Udah 3 film kita nonton dari tadi. Yang nggak usah nonton kita jadi apa? Ya apa lagi? Mau ngapain lagi selain Ini nonton? mandi ini bau banget sih. Ya bukan Eci baru mandi. dia baru dimandiin kemarin yang kedua. Dia baru dipotong. Ya masa mau mandiin lagi? Ya kamu aja mandiin. Pesen makan. Kan itu baru aja. Itu masih ada nasi goreng 5 biji. Udah gue kamar aja. Aduh, tapi emang gue ngapain juga di kamar? Photoshoot kita photoshoot. Ngapain? Photoshoot. Lu bawa konsol kan? Udah rusak. Kemarin jatuh Udah, di dorong Ray. Beneran rusak. Hah? Beneran rusak. Beneran rusak. Beneran rusak di dorong Ray. Udah kita ke mall aja apa? Ngapain sih nggak boleh Kan keluar? nggak boleh ke mall bro. Sekali lagi lo ya, lo kasih tau nih. Ngapain coba di sini? Bosan banget mendingan pergi. Bentar kita list yang kita udah pernah lakuin apa ya? Makan udah pernah nih ya. Udah makan ya, Setiap semua orang hari. makan setiap hari makan, nggak quarantine juga Sorry. makan. Nonton Makan. Crash Landing on You udah habis. Udah belajar belum? Belajar setiap hari belajar. Lanjutin ya, apalagi. Lulus tanpa graduation nih. Jalur virus corona keren banget gak tuh lo? Ya apalagi nonton udah capek Nonton udah. bosan, main udah olahraga Nggak pernah. Gue olahraga Olahraga. Jadi terus intinya mau ngapain ini udah bosan banget. Mesti Emang ada boleh yang- keluar banget apa? Sampai kapan coba kita di sini? Ya sampai semuanya selesai. Tapi Ya, kapan itu semua kapan? selesai? Selesai itu kapan? Ya nggak tahu. Kita Gua nggak sebagai tahu. remaja anak muda Indonesia butuh kepastian. Ya nggak bisa. Pemerintah aja nggak tahu kapan. Ya kayak gitu, nggak bisa kayak gitu dong. Kan Maksudnya virusnya aja belum selesai di semua negara, di semua belahan bumi itu semua lagi karantina, lagi di dalam rumah. Pemerintah suruh karantina, suruh self isolated di rumah, ya udah nurut aja. tapi kan bosan. Ya mau gimana? Yang penting kan sehat, itu untuk kepentingan bersama. Semuanya harus di rumah supaya tidak makin menyebar virusnya. Jadi ya udah di rumah, mau karyakan aja. Sama kayak waktu Abraham zaman dulu. Abraham disuruh Tuhan pergi kemana nggak tahu, Abraham nurut aja. bilang ada virus juga. Sama, kita juga sekarang begitu. Nggak tahu selesainya kapan, disuruh diem di rumah, ya udah diem di rumah aja. Emang menurut semua kehendak Tuhan ya. Tuhan yang memperbolehkan ini semua terjadi. Jadi kalau ini terjadi berarti semua karena kehendak Tuhan. Jadi ya kita nurut aja. Kalau pemerintah bilangnya begitu, pasti Tuhan pakai pemerintah untuk menyampaikan ke kita bahwa kita harus stay di rumah. Itu untuk kebaikan kita udah dapet poinnya tuh. Udah aku bos. Jadi nggak boleh grumpy, nggak boleh ngomel-ngomel. Ya, tapi kan bosan. Ya tetap, tapi kan you can make the best out of it. Kamu harus sukacita, nyanyi sama-sama, main game sama-sama. Yang tadinya kamu jarang ketemu, sekarang jadi satu rumah ketemu terus. Gitu. Bener Tetap banget harus sih. sukacita. Iya. Oke? Iya. Kita udah jarang ketemu, sekarang kita jadi rame-rame kayak gini kan seru juga ya sebenarnya. Udah yang penting happy. Main sama Louis. Jadi dia ya walaupun kayak gini kita tetap harus bersuka-cita gitu ya. Yang penting kita happy lah. Kita harus bersyukur. Bersyukur. Iya. Udah jarang gitu. Iya. Nah adik-adik, Cici yakin kita semua pasti mengalami hal yang kakak-kakak itu alami tadi. Bosan,
dan gak tahu lagi mau ngapain, gak tahu lagi mau ngerjain apa, bingung, dan kadang-kadang kesel dan marah ya. Kenapa sih kita mesti harus di rumah terus? Kenapa sih kita nggak boleh keluar? Nah, tetapi apa yang sedang kita lakukan sekarang itu adalah mentaati peraturan pemerintah. Dan kenapa kita harus mentaati peraturan pemerintah? Karena pemerintah itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi mentaati pemerintah sama saja dengan mentaati perintah Tuhan. Lagian apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan hanya untuk kebaikan kita, tetapi juga untuk kebaikan banyak orang. Kita bisa menjaga diri kita sehat, tetapi kita juga bisa menjaga orang-orang untuk supaya tidak tertular penyakit, agar penyakit-penyakit ini tidak menyebar dengan lebih cepat lagi. Nah, untuk itu kita harus taat sama pemerintah. Seperti ada satu tokoh Alkitab yang juga taat sekali sama Tuhan, yaitu Abraham. Abraham itu tinggal tadinya di satu tempat, di satu daerah yang semua orang-orangnya tidak ada sama sekali yang percaya sama Tuhan, termasuk ayahnya Abraham. Ayahnya Abraham juga nggak percaya sama Tuhan, tapi Abraham taat, dan Tuhan meminta Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya, untuk pergi dari tanah kelahirannya. Tapi Tuhan nggak bilang Abraham itu harus kemana. Tuhan juga nggak bilang Abraham itu harus jalan berapa lama. Tuhan juga nggak bilang kira-kira ke arah mana dia harus pergi. Tetapi Tuhan cuma bilang Abraham harus pergi dan keluar dari tanah kelahirannya. Dan Abraham nurut gak? Abraham nurut adik-adik. Abraham taat. Abraham ikut kehendak Tuhan, kehendak perintah Tuhan, dan Abraham pergi keluar dari tanah kelahirannya. Kira-kira pada saat Abraham harus keluar itu, Abraham takut gak? Cici yakin Abraham pasti takut. Kira-kira Abraham bingung gak? Cici yakin Abraham pasti bingung. Abraham juga pasti khawatir kira-kira apa yang akan terjadi dan kemana dia akan dibawa, dan takut juga salah arah mungkin. Banyak hal yang pasti bisa membuat Abraham juga bingung dan khawatir, sama seperti kita sekarang. Tapi karena iman, karena Abraham yakin bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Abraham adalah untuk kebaikan Abraham. Nah, kita juga harus punya keyakinan yang sama adik-adik. Kita harus taat, mentaati perintah Tuhan, mentaati kehendak Tuhan, mentaati semua ajaran-ajaran Tuhan, karena kita tahu pasti bahwa apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah untuk kebaikan kita. Itu pasti yang terbaik bagi kita. Nah, untuk taat sama Tuhan, kita juga harus taat selain sama pemerintah, juga harus taat sama papa mama, dan juga taat sama guru. Nah, agak susah nih ya sekarang taat sama guru, apalagi kita akhir-akhir ini sekolahnya tidak ketemu langsung sama gurunya, tetapi online kan, lewat internet. Jadi kadang-kadang kita berpikir, gurunya nggak tahu ini kalau kita nggak mengerjakan soal-soalnya langsung. Gurunya nggak tahu ini kalau kita tidak mengerjakannya dengan benar-benar. Tapi Tuhan tahu. Jadi kalau taat itu kita harus taati juga kehendak papa mama dan kehendak guru-guru, meskipun mereka tidak melihat, meskipun mereka tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, karena Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Lagi pula segala sesuatu yang diperintahkan atau yang diminta dilakukan oleh papa, mama, atau guru-guru itu sama dengan perintah Tuhan. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita melakukan, sebenarnya yang untung kita loh adik-adik. Taat sama Tuhan, kita juga harus taat sama guru dan taat sama orang tua. Jadi kita harus melakukan setiap kehendak Tuhan. Oh ya, ada satu lagi. Meskipun kita melakukan segala sesuatunya dengan taat, itu belum cukup. Kita juga harus melakukannya dengan sukacita. Kita harus tetap melakukannya dengan bisa tersenyum, nggak marah-marah, nggak menggerutu, nggak ngomel-ngomel. Dan kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap mengizinkan banyak hal juga yang baik-baik terjadi dalam kehidupan kita. Coba bayangkan, meskipun kita mesti di rumah seharian, tapi Tuhan masih tetap kasih kita makan setiap hari. Tetapi matahari tetap bersinar setiap hari, meskipun kadang-kadang hujan juga. Tetapi semuanya itu adalah bukti penyertaan Tuhan, bukti dari kasih Tuhan, bukti bahwa Tuhan masih tetap menyayangi kita. Sehingga
itu juga bisa menjadi hal-hal yang membuat kita tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap ada, selalu ada, dan akan selalu tahu yang terbaik untuk kita. Nah, kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya, asal kita mau taat dan mengikuti kehendak Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kiranya Tuhan mau menanamkan firman itu di dalam hati kami, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan dan akhirnya menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk boleh taat seperti Abraham. Ajar kami untuk boleh selalu taat meskipun tidak ada yang melihat. Ajar kami untuk boleh taat meskipun kami tidak tahu Tuhan kemana akan membawa kami, meskipun kami tidak tahu masa depan kami. Tetapi ajarkan kami untuk melihat bahwa segala rencana Tuhan di dalam kehidupan kami adalah untuk kebaikan kami dan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Meskipun sulit, kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memberikan kami kekuatan untuk boleh menjalani semuanya itu ya Bapa. Kami mau menyerahkan minggu depan ke dalam tangan Tuhan, minggu-minggu yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan berkati kami juga agar kami boleh tetap dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dipenuhi dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu memimpin kami dan menjaga kami apapun yang terjadi. Kami mau berdoa kiranya Tuhan boleh segera menolong kami untuk mengakhiri pandemi ini ya Bapa, agar semuanya boleh segera berlalu, agar semuanya boleh segera berakhir ya Bapa. Berkati juga setiap orang yang masih bekerja, terutama dokter-dokter dan perawat yang masih merawat orang-orang sakit ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesehatan, dan jaga mereka selalu. Demikian juga untuk pendeta-pendeta di GKI Saman Hudi yang masih bekerja ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan jaga dan tutup bungkus mereka selalu ya Bapa. Dan Tuhan, kiranya Tuhan juga terus memelihara dan memimpin kami, memelihara orang tua kami, agar mereka juga boleh dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita, dan juga dimampukan oleh untuk mencukupi kehidupan kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan buat adik-adik yang sudah membuat celengan ataupun yang mungkin belum membuat celengan, dapat menaruhnya dalam sebuah wadah. Nanti pada saat kita berkumpul bersama di gedung gereja atau sekolah, nanti adik-adik bawa. Mari kita menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Dalam Kristus
Tuhan agar kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami dan juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Abraham begitu taat kepada Tuhan dan juga beriman, bahkan menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Dan kita juga mau belajar seperti Abraham yang taat dan juga beriman kepada Tuhan. Dan sebagai bentuk hadiah untuk Tuhan, kita menyanyikan lagu Give to You. Kita pakai gerakan. Di dalam masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan, di mana kami harus berada di rumah, di mana kami merasakan bosan, tapi kami mau tetap menjadi berkat Tuhan bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan hidup kami ke depan dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami tetap berdoa dan mengucap syukur.